Sekarang saya akan melakukan pemeriksaan fisik pada pasien pediatri, dimulai dari saya memastikan berada di sebelah kanan pasien. Kemudian saya akan melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital pasien. Pertama, saya akan melakukan pemeriksaan dari tekanan darah pasien pada bagian dari lengan atas pasien, dan nanti saya akan memberikan manset kurang lebih setengah sampai 2/3 dari lengan atas pasien. Kemudian saya akan melakukan pemeriksaan nadi, di mana pasien di sini berusia lebih dari 2 tahun. Saya akan melakukan pemeriksaan pada arteri radialis. Kemudian saya juga akan melakukan pemeriksaan dari respiratory rate pasien dengan melihat mengampis daripada dada pasien, dan juga saya akan melakukan pemeriksaan suhu tubuh pasien, yang mana pada kesempatan ini pada bagian dari aksila pasien. Berikut ini adalah metode pengukuran tekanan darah pada pasien, di mana di sini pasien akan disesuaikan dengan ukuran manset sesuai dengan umurnya masing-masing, di mana pasien berusia 0-12 bulan dengan ukuran manset 5 cm, 1-5 tahun 7,5 cm, 6-12 tahun 10 cm, dan lebih dari 12 tahun 12,5 cm. Sekarang kami akan melakukan pengukuran dan menganggap bahwa ukuran manset sudah sesuai. Pertama-tama kami akan melihatkan manset dan memastikan bahwa bagian manset menutupi setengah sampai 2/3 dari bagian lengan atas pasien. Setelah itu kami akan menempatkan posisi dari stetoskop yang akan kami letakkan di arteri mediana cubiti. Setelah itu kami akan melakukan pemompaan hingga denyut arteri menghilang, dan kami akan lanjutkan hingga 20 mm Hg di atas hilangnya denyut arteri tersebut. Kemudian kami akan mengempiskannya secara perlahan 2-3 mm Hg per detik hingga kami mendengarkan denyut sistolik pada suara Korotkov 1 dan denyut diastolik pada akhir denyut dari pemeriksaan tekanan darah tersebut. Kemudian kami akan melakukan pencatatan data. Pemeriksaan dari arteri radialis, saya akan lakukan pemeriksaan pada bagian dari pergelangan tangan pasien sejajar dengan ibu jari dengan menggunakan 3 jari saya dari kedua, ketiga, dan keempat, dan melakukan penekanan pada kedua sisi serta merasakan pada sisi paling tengah. Saya akan melakukan penghitungan selama 60 detik atau 15 detik yang akan saya kalikan 4. Saya akan melakukan evaluasi pada bagian dari suhu aksila pasien dengan menggunakan termometer. Pertama-tama saya memastikan termometer menunjukkan angka 0 terlebih dahulu. Saya menyalakan, menunjukkan angka 0. Kemudian saya akan meletakkan pada bagian dari aksila pasien. Adik, Pak Dokter izin periksa sedikit ya. Ini nanti dijepit ya. Buka sedikit dulu, buka sedikit. Ya, sekarang dijepit. Kemudian akan menunggu hingga hasil keluar. Dan di sini saya akan melakukan evaluasi pada bagian dari reju kepala dan leher dari pasien. Di mana di sini saya akan mengevaluasi bentuk dan ukuran dari kepala pasien, di mana juga akan dilakukan pemeriksaan antropometri untuk melihat tingkat kepala pasien. Adik bisa duduk di sebelah sini ya, tangannya di sebelah sini, tangannya. Pak Dokter periksa sebentar ya adik ya. Saya juga akan mengevaluasi bagian rambut dari pasien, apakah terdapat kondisi abnormalitas yang disebabkan oleh malnutrisi atau penyebab lainnya. Saya juga akan mengevaluasi darah pada fontanel atau ubun-ubun pasien untuk melihat apakah ada penonjolan atau cekungan, di mana penonjolan menunjukkan adanya peningkatan tekanan intrakranial dan cekungan mengindikasikan adanya kekurangan volume yang bisa disebabkan oleh dehidrasi ataupun malnutrisi. Di mana di sini bagian kepala, rambut, dan juga fontanel pasien dalam kondisi yang normal. Selanjutnya saya akan melakukan evaluasi pada bagian dari reju mata pasien. Pertama-tama saya melakukan evaluasi simetrisitas mata pasien. Jadi bisa pandangannya ke depan sedikit ya. Ya, makasih ya. Nah, kemudian di sini saya akan mengevaluasi apakah terdapat sklera ikterik dan konjungtiva anemis pada pasien. Pak Dokter ingin periksa sedikit matanya deh ya. Bisa lihat ke atas, lihat ke atas. Ya, makasih. Tidak ditemukan adanya sklera ikterik dan tidak ditemukan adanya konjungtiva anemis. Selain itu juga saya melakukan evaluasi pada reju sekitar mata pasien untuk melihat refleks pupil juga menggunakan backlight. Dari sini adik, ya, tidak ditemukan adanya kelainan. Selanjutnya saya akan melakukan evaluasi pada bagian dari hidung dan juga telinga dari pasien. Dimulai dari hidung pasien, dimana saya mengevaluasi apakah ada kelainan batuk, apakah ada luka, apakah ada kondisi abnormalitas lainnya seperti darah, lendir berlebih, dan sebagainya. Izin ya adik ya. Dalam kondisi normal. Kemudian pada bagian dari telinga pasien, dimulai dari telinga bagian kiri pasien, jadi ya, ada periksa telinganya. Ya.
Dimana di sini saya mengevaluasi apakah terdapat kelainan seperti perubahan bentuk, seperti cairan atau kemerahan cukup depan. Tinggal lagi satunya. Saya tidak menemukan adanya kelainan dalam kondisi normal. Selanjutnya saya akan melakukan evaluasi pada bagian dari mulut pasien. Tadi bisa ada Pak Dokter sebentar. Ada bagian mulut pasien, lihat bibirnya dulu, bibirnya aja. Ya, bibirnya di sini saya akan mengevaluasi apakah terdapat kondisi abnormalitas seperti adanya bercak, adanya perlukaan ataupun kelainan bentuk. Setelah itu saya akan melakukan evaluasi pada bagian dari mulut pasien. Tadi bisa lihat mulutnya, dulu sedikit. Ya, agak naik sedikit. Baik, ya, bilang Di sini saya mengevaluasi bagian dari tonsil pasien, bagian dari dinding dari mulut pasien untuk mengevaluasi apakah ada pembesaran tonsil, apakah ada kemerahan, apakah ada luka terbuka, bercak dan lain sebagainya. Pasien dalam kondisi yang normal. Baik, di sini saya akan melakukan evaluasi pada bagian dari leher pasien. Adik bisa lihat lehernya dulu. Ya, di sini saya melihat apakah ada pemenyekan leher atau perubahan bentuk, kelainan bentuk atau luka pada leher pasien. Ditemukan dalam kondisi normal. Saya akan melakukan evaluasi pada bagian dari kelenjar getah bening pasien untuk melihat apakah ada pembesaran, serta sembari saya melakukan evaluasi pada bagian kelenjar tiroid pasien. Dimulai dari bagian dari regio submental. Tadi Pak Dokter izin periksa sedikit ya. Bagian regio submental, submandibular, preaurikular, postaurikular, occipital, dan di regio thorax, di regio cervical, kemudian di regio supra dan infraclavicular. Tidak ditemukan adanya pembesaran. Selain itu, saya juga akan melakukan pemeriksaan pada bagian dari atau jaundice pada bagian dari tubuh pasien untuk melihat apakah terdapat kelainan bilirubin atau penutupan bilirubin berlebih. Dimulai dari regi wajah pasien, saya akan melakukan penekanan pada bagian kulit untuk melihat apakah terdapat kekuningan. Di sini ya, baik, tidak ditemukan adanya kekuningan. Saya juga akan melakukan pemeriksaan tersebut pada regio dari dada pasien, pada regio dari abdomen pasien, serta pada regio dari telapak kaki pasien. Di mana apabila terdapat jaundice pada bagian dari wajah pasien mengindikasikan adanya penumpukan bilirubin dengan konsentrasi sekitar 5 mg per desiliter. Apabila terdapat jaundice pada bagian dari dada pasien, diperkirakan konsentrasi bilirubin sebesar 10 mg per desiliter. Apabila terdapat jaundice pada regio abdomen pasien, diperkirakan terdapat akumulasi bilirubin sebesar 15 mg per desiliter. Dan apabila terdapat kekuningan pada bagian dari telapak kaki pasien mengindikasikan adanya penumpukan bilirubin dengan konsentrasi mencapai 20 mg per desiliter. Pemeriksaan kepala dan leher sudah selesai saya lakukan. Baik, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan jantung pasien dan saya akan memastikan pakaian pasien seluruhnya terbuka sehingga saya bisa mengevaluasi secara keseluruhan. Baik, selanjutnya di sini saya akan melakukan inspeksi daripada pasien. Jadi di sini saya akan melihat bibir dari pasien, apakah ada cyanosis atau tidak, kemudian kulit dari pasien, apakah ada pucat, cyanosis atau tidak, kemudian dari kuku pasien, apakah ada clubbing finger atau tidak. Selanjutnya, saya akan melakukan inspeksi di bagian torak pasien. Jadi di sini saya akan menilai apakah ada deformitas atau tidak, kemudian apakah laju pernapasannya normal atau tidak, kemudian apakah pigmentasi kulitnya normal atau tidak, kemudian apakah bentuk dari dinding dadanya itu normal atau tidak, kemudian saya akan menilai apakah ada bekas luka atau tidak. Selanjutnya, saya akan melanjutkan dengan palpasi. Jadi palpasi di sini saya akan mengidentifikasi dari ICS kelima, tepatnya kurang lebih di bawah puting susu pasien, dan di sini saya akan meraba dari ictus cordis, apakah terabat real atau tidak. Selanjutnya, saya akan melakukan perkusi. Jadi di sini saya akan menentukan batas jantung kanan dari pasien dari garis midclavicular dari distal ke proximal dan menemukan perubahan suara dari sonar ke redup. Kemudian batas jantung kiri dari ICS 5 dari distal ke proximal dan menemukan perubahan suara dari sonar ke redup. Baik, di sini saya menemukan batas jantung dari pasien. Itu untuk batas jantung kanannya di parasternal line dextra dari ICS 3-5. Kemudian untuk batas jantung kiri pasien itu dari midclavicular line dari ICS 3 sampai ICS 5. Baik, selanjutnya di sini saya akan melakukan auskultasi, jadi menilai keempat katup jantung dari pasien dan menilai apakah ada murmur atau tidak.
Dokter izin periksa ya, Dek ya. Jadi di sini untuk katup dari aorta itu di ICS 2, parasternal line dextra. Kemudian katup pulmonal di ICS 2, parasternal line sinistra. Kemudian katup tricuspid di ICS 4, parasternal line dextra. Kemudian katup mitral di ICS 5, midclavicular sinistra. Baik, saya akan nilai apakah suara denyut jantungnya normal atau tidak dan nilai apakah ada murmur atau tidak. Baik, Adek, pemeriksaan jantung telah selesai dilakukan. Nanti akan dilanjutkan dengan pemeriksaan dari toraks ya, Adek. Halo adik, sekarang sama kakak misalnya kakak Bayu. Nah jadi sekarang kita mau periksa daerah dadanya. Nanti kita periksa napasnya adik itu normal apa ada yang nggak normal ya. Nanti mungkin kakak izin adik singkap bajunya ke atas. Nanti kita periksa daerah dadanya. Nanti akan ada penambahan sama kak pakai ini stetoskop ya. Gak apa-apa ya? Ya, sekarang kita mulai pemeriksaan. Baik, berikutnya akan dilanjutkan dengan pemeriksaan visi toraks. Terutamanya di sini, pertama-tama kita mulai dengan respiratory atau pemeriksaan pada paru-parunya. Saya akan mulai dari inspeksi terlebih dahulu, dari daerah bibirnya, saya akan melihat apakah ada sinus atau tidak. Dari daerah hidungnya saya akan melihat apakah ada pernapasan cuping hidung. Berikutnya pada daerah lehernya saya akan lihat apakah luka atau tidak. Ada daerah suprasternal, di sini juga otot-otot pernapasan saya akan lihat apakah dari anak menggunakan otot-otot tambahan untuk melakukan pernapasan. Lalu saya akan melihat apakah ada retraksi atau tidak. Dari pernapasan juga saya akan melihat di sini apakah simetris atau tidak. Dan juga dari diameter anterior posteriornya saya akan lihat di sini apakah normal atau tidak. Baik, berikutnya untuk adik bisa berbaring. Baringnya sekali. Oke, bisa disingkap dulu bajunya. Singkap dulu bajunya ya, permisi ya. Baik, di sini dianggap untuk pemeriksaannya itu seluruh bajunya terbuka. Baik, berikutnya kak, sedikit ada keramaan dikit ya. Saya akan melakukan palpasi di sini. Tarik nafas panjang. Tarik nafas panjang. Saya akan nilai di sini apakah pernapasannya sini terus tidak antara dada kanan dan kiri. Buang nafas. Oke, berikutnya di sini bilang 77 ya. Coba bilang 77. 7. Yang keras 77. Sekali lagi 77. Oke, saya akan nilai tadi primitus taktilnya apakah ada peningkatan ataupun penurunan ataupun menjadi redup. Nah, berikutnya saya akan melakukan perkusi ya di sini. Coba dulu sekali. Sakit nggak? Aman? Oke, saya akan menilai dari perkusinya di sini. Ya, di antara ICS secara zigzag. Di sini tidak ditemukan banyak abnormalitas dari perkusi. Berikutnya kita akan pakai stetoskop ya. Nanti nafas biasa ya. Ini saya angkatkan stetoskop terlebih dahulu, lalu saya akan menilai suara nafas dari si anak. Tarik nafas biasa, 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 tarik nafas biasa. Pintar. Baik, untuk pemeriksaan di daerah anterior sudah selesai dilakukan. Berikutnya akan dilanjutkan pada pemeriksaan pada daerah posterior. Tarik nafas. Wah, 77 lagi. 77. Siap. Nafas biasa lagi. Tarik nafas biasa lagi. Tarik nafas. Tarik nafas. Tarik nafas. Tarik nafas. Tarik nafas. Tarik nafas. Ya. Baik, pemeriksaan fisik toraks pada bagian respiratori atau paru-paru dari anak sudah selesai. Baik, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan abdomen pada anak, di mana yang pertama saya akan melakukan pemeriksaan inspeksi untuk mengamati pada abdomen pasien anak ini. Kita amati pergerakan dinding abdomen, lalu kita lihat apakah adanya abnormalitas
seperti jaringan parut, pembengkakan, warna kulit kemerahan, massa, dan abnormalitas lainnya. Setelah kita inspeksi, selanjutnya kita akan melakukan auskultasi untuk mendengarkan bising usus. Di sini saya akan menggunakan stetoskop yang saya akan hangatkan terlebih dahulu diafragmanya. Permisi ya adik ya. Napas saja biasa. Di sini kita dengarkan sekitar 1 menit. Bising usus pada anak normal biasanya terdengar 5-15 kali per menit. Setelah auskultasi, maka selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan perkusi, di mana di sini kita akan mengetuk pada dinding permukaan abdomen dari anak. Lurus dulu kakinya ya. Oke. Di sini kita akan dengarkan normalnya itu akan terdengar suara timpani. Permisi adik ya. Sakit kan? Ya. Di sini suara perkusi terdengar timpani, artinya normal. Setelah kita melakukan perkusi untuk mendengarkan suara abdomen, maka selanjutnya saya akan melakukan perkusi untuk menentukan batas hepar untuk mengetahui apakah adanya pembesaran pada hepar dari anak ini. Permisi adik ya. Oke, kita lakukan perkusi, kita mulai dari arah kranial ke kaudal terlebih dahulu pada ICS 2 pada midclavicular line dextra. Di sini kita perkusi sampai terdengar perubahan suara dari sonor ke dullness atau peka. Apabila sudah ditemukan perubahan suara, maka kita bisa berikan tanda. Lalu kita perkusi dari arah kaudal ke kranial pada midclavicular line dextra juga sejajar umbilikus. Di sini kita dengarkan perubahan suara dari timpani ke dullness atau peka. Apabila kita sudah menemukan, maka kita bisa tandai dan kita lihat apakah adanya pembesaran pada hepar atau tidak. Pada anak ini hepar normal ukurannya. Baik, untuk pemeriksaan yang terakhir kita akan melakukan palpasi, di mana kita di sini akan meminta adiknya untuk menekuk lututnya. Adik, tekuk ya. Di sini tujuannya agar otot-otot pada abdomen itu relaksasi. Selanjutnya kita akan melakukan palpasi bimanual pada hepar. Oke, permisi adik ya. Nanti kalau ada nyeri bilang ya. Oke. Tarik napas. Hembuskan, tarik lagi. Hembuskan. Lagi. Oke. Oke, di sini hepar teraba normal, tidak terdapat pembesaran. Dan yang terakhir kita akan melakukan perabaan pada palpasi pada lien. Misi adik ya. Di sini saya akan melakukan palpasi dari sias dextra ke arah superior seperti ini. Tarik napas, hembuskan, tarik, hembuskan, tarik lagi. Hembuskan, tarik, hembuskan, tarik napas lagi, hembuskan. Oke, untuk lien di sini tidak teraba, yang dimana ukuran lien normal. Pemeriksaan abdomen telah selesai dilakukan. Baik, sekarang kan dilanjutkan dengan penilaian dari rangsang menilai. Yang pertama adalah penilaian dari kaku kudo. Yaitu saya akan meletakkan satu tangan saya di belakang kepala dari pasien. Maaf ya adik. Kemudian di sini saya akan memfleksikan kepala dari pasien sembari merasakan apakah ada hambatan atau tidak dan melihat apakah dagu pasien itu dapat bersentuhan dengan dada.
Baik, dikatakan normal apabila dagu dapat menyentuh dada dari pasien dan di sini tidak ditemukan hambatan. Lalu selanjutnya saya akan melanjutkan dengan melakukan pemeriksaan Brzezinski sign yang pertama, yaitu dengan cara saya bisa baring lagi ya, lagi sekali aja. Baring lagi ya. Sama seperti melakukan pemeriksaan kaku kudu, tapi di sini saya akan meletakkan tangan saya di dada dari pasien. Oke adik ya. Bentar ya, lalu pemeriksaannya sambil melihat apakah di sini ditemukan adanya fleksi pada sendi panggul ataupun sendi sendi lutut dari pasien. Baik, di sini karena tidak ditemukan maka dikatakan normal. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan dengan pemeriksaan dari Brzezinski yang kedua, yaitu adik bisa baring lagi. Oke, baring lagi ya. Oke, di sini ya bisa pakai itu ya. Oke, bisa. Oke. Baik, selanjutnya akan saya lanjutkan dengan Brzezinski 2. Baik, di sini saya akan menekuk dari sendi panggul dari pasien. Adik nanti kakak tekuk ini aja ya. Oke, sampai melihat dari sisi yang kontralateral apakah fleksi atau tidak. Baik, di sini tidak ditemukan maka Brzezinski 2 normal. Lalu yang selanjutnya adalah penilaian dari Brzezinski 3, yaitu dengan cara saya akan melakukan penekanan pada tulang pipi dari pasien sambil melihat pergerakan dari tangan dari pasien apakah ada fleksi atau tidak. Baik, adik bisa dilurusin tangannya dulu. Lurusin ya. Maaf ya, kakak pegang dulu ya. Oke. Maaf ya, kakak pegang ya. Oke, masih dulu. Oke. Kakak pegang ya. Sambil melihat apakah ada fleksi pada tangan dari pasien. Baik, tidak ditemukan. Brzezinski 3 normal. Lalu yang pemeriksaan Brzezinski 4, yaitu dengan cara saya akan melakukan penekanan pada osteomisis pubis dari pasien. Maaf ya adik ya. Dan di sini sambil saya akan melihat apakah ada fleksi pada sendi kaki dari pasien. Baik, di sini tidak ada. Brzezinski 4 normal. Lalu di sini saya akan lanjutkan dengan pemeriksaan dari kemik side. Baik, adik bisa diluruskan kakinya lagi sekali. Oke, di sini saya akan memfleksikan sendi panggul dari pasien terlebih dahulu. Maaf ya adik ya, 90 derajat. Kemudian di sini kaki pasien saya akan luruskan tungkai pasien kurang lebih dari 135 derajat sampai merasakan apakah ada tahanan atau pasien merasakan nyeri. Baik, di sini bisa dan tidak ditemukan ada nyeri atau hambatan, maka kemik sign normal. Baik, di sini saya akan lanjutkan dengan melakukan pemeriksaan dari tonus otot. Baik, adik-adik sekarang bisa duduk ya, duduk di sini. Oke, duduk ya. Yang pertama saya pemeriksaan dari tonus otot. Baik, di sini kakak pegang dulu tangannya sama kakinya ya. Oke. Baik, dari bagian tangan kanan dan kiri, lalu di bagian kaki dari pasien. Baik, di sini tonus otot normal. Baik, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan dari kekuatan otot. Baik, adik bisa gini? Wih, coba sekarang lagi kayak tadi. Wih, bisa. Coba kayak gini bisa? Kayak gini? Oke, sebelumnya coba gini ya. Oke, sekarang lagi. Ayo coba kayak tadi. Wih, bisa ya. Coba sekarang tangannya gini, terus nanti gini ya. Oke, coba kepalin. Wih, bisa. Terus sekarang gini. Oke, coba nanti dibuka ya gitu. Oke, sekarang coba. Wih, bisa ya. Kakinya sekarang kakak bisa ditekuk gini ya, gini. Iya, bisa. Oke, kakak tahan dulu ya. Coba tekuk. Wih, bisa ya. Wih, kuatnya. Baik, untuk pemeriksaan kekuatan otot telah selesai saya lakukan. Di sini kekuatan otot pasien normal. Dan selanjutnya saya akan melanjutkan dengan melakukan pemeriksaan refleks fisiologis dan refleks patologis. Baik, yang pertama di sini saya akan melakukan pemeriksaan dari tendon bicep dan tricep, patella serta tendon Achillesnya. Oke, selanjutnya kita akan lanjutkan dengan melakukan pemeriksaan dari tendon bicep. Oke, adik pinjam ya tangannya. Jadi saya akan letakkan jari tangan saya di bagian distal dari tendon bicep. Kemudian saya akan melakukan pengetukan sambil melihat bagaimana apakah ada gerakan refleks atau tidak pada tangan dari pasien. Baik, kemudian hal serupa juga saya lakukan pada sisi yang sebelahnya. Baik, di sini dapatkan tendon bicep normal. Kemudian saya lanjutkan dengan pemeriksaan dari tendon tricep. Baik, kakak pinjam lagi ya tangannya. Bisa ditekuk kayak gini. Ya, nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Lemesin aja deh. Gantung. Oke. Jadi sekarang saya pemeriksaan dari tendon bicep untuk menilai apakah ada pergerakan juga. Kemudian selanjutnya di tangan yang kiri. Oke, biasa ya, gantung. Ya.
Oke, baik, didapatkan tendon tricepsnya normal. Kemudian saya lanjutkan dengan tendon Achilles, maksud saya di bagian pemeriksaan di bagian patella. Itu dengan mengetuk di bagian tendon patella dari pasien, memastikan bahwa kaki pasien itu rileks. Oke adik ya. Serupa juga saya lakukan pada sisi sebelahnya. Oke. Baik, kemudian di bagian tendon Achilles, kemudian saya akan mengetuknya. Kemudian di kaki yang sebelahnya juga. Baik, didapatkan hasil pemeriksaan dari refleks fisiologis pada pasien normal. Selanjutnya saya akan lanjutkan dengan melakukan pemeriksaan refleks patologis. Baik, sekarang adik bisa berbaring ya. Baring lagi sekali. Oke, sekarang kita tidur ya. Baik, selanjutnya saya akan lanjutkan dengan melakukan pemeriksaan patologis, yaitu yang pertama saya melakukan pemeriksaan refleks Babinski. Itu dengan cara saya akan menggunakan bagian ujung lancip dari palu refleks yang akan saya goreskan pada bagian plantar pedis dari pasien atau telapak kaki dari pasien yang digoreskan dari tepi ke tengah atau dari lateral ke medial. Maaf ya adik ya. Di sini saya akan goreskan. Lalu sembari melihat apakah ada refleks berupa dorsofleksi dari kaki dari pasien dan pelebaran dari jari-jari yang lainnya. Hal serupa juga saya lakukan pada sisi yang sebelahnya. Baik, di sini didapatkan hasil normal. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan refleks Chadwick. Baik, pinjam kakinya lagi sekali adik ya. Oke, biasa aja, relax. Oke, kemudian di sini saya akan goreskan dari lateral ke medial juga di bagian dorsum pedis dari pasien, lalu melihat refleks apakah ada dorsofleksi dari ibu jari dan pemekaran jari kaki. Di sini tidak ditemukan. Hal serupa juga saya lakukan pada sisi yang sebelahnya. Baik, di sini juga tidak ditemukan, maka hasilnya normal. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan dari open toe. Baik, adik bisa diluruskan kakinya. Oke, bisa di sini. Oke, pinter. Oke, sekarang saya akan menggunakan dua buku jari tangan saya yang saya akan goreskan pada tepi tulang tibia, mulai bagian atasnya ke bawah sambil menilai apakah ada refleks dorsofleksi dari ibu jari dan pelebaran dari jari-jari kaki yang lainnya. Baik, hal serupa juga saya lakukan pada sisi sebelahnya. Baik, tidak ditemukan maka hasilnya normal. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan dari Gordon, yaitu refleks Gordon. Baik, adik bisa dilurusin lagi kakinya. Oke. Nah, itu di sini saya akan meremas pada bagian bawah dari tungkai bawah dari pasien. Kemudian di sini saya akan menilai apakah ditemukan adanya dorsofleksi pada ibu jari dan pemekaran dari jari kaki yang lainnya. Hal serupa juga saya lakukan pada sisi yang sebelahnya. Baik, tidak ditemukan maka hasilnya normal. Lalu saya akan melakukan penekanan juga pada area tendon Achilles untuk menilai apakah ditemukan ada refleks patologis atau tidak. Baik, satu adik. Oke, di sini tidak ditemukan maka hasilnya normal. Selanjutnya yang terakhir adalah pemeriksaan berupa pemeriksaan Hoffmann-Trommer. Baik, adik bisa duduk. Oke, boleh pinjam tangannya satu. Oke. Baik, di sini saya akan melakukan pemeriksaan Hoffmann-Trommer, di mana di sini saya akan melakukan pemeriksaan pada jari tengah dari tangan dari pasien, yaitu dengan cara saya akan melakukan penekanan pada jari tengah dari pasien. Kemudian di sini juga saya akan melakukan pelentikan. Baik, di sini dikatakan normal apabila tidak ditemukan adanya refleks berupa fleksi pada jari-jari yang lainnya pada saat kita melakukan pemeriksaan pada jari tengah dari pasien. Baik, di sini tidak didapatkan. Hal serupa juga saya lakukan pada sisi yang sebelahnya. Baik, di sini juga didapatkan normal. Baik, untuk pemeriksaan pada pasien telah selesai dilakukan.